Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, nextnya adalah saya mau ngebrew Ethiopia Voge. Tapi kali ini adalah hasil roastingan yang buat saya adalah di light to medium. Jadi saya memang nggak bikin yang light banget seperti lightnya Ethiopia dari kafein, misalkan Ethiopia dari si Northsider, atau Ethiopia dari smoking barrel. Tapi ini lebih ke Ethiopia nya si B Caswell levelnya, atau Ethiopia nya si forecast misalkan. Jadi main-mainnya di light to medium ya. Kalau saya nggak mau main-main di light. Nah sorry, enaknya saya punya manual roaster adalah ketika saya gedein ya, ketika saya punya satu single origin, saya bisa customize. Sekali lagi, saya bisa customize roastingan saya. Jadi kalau saya beli misalkan Ethiopia, contoh ya, Ethiopia buku Saisa gitu misalkan, saya cuma bisa beli dari smoking barrel ada di light. Saya nggak bisa request misalkan saya mau nyobain dong Ethiopia yang espresso roast gitu, nggak bisa. Ya saya beli yang mereka roasting gitu, nggak satu jenis, nggak bisa. Saya coba dari misalkan si Nano Cala, saya mau kemarin yang mentah, saya besok mau nyobain yang matang dong, kayak light to medium aja deh, jangan light garis keras gitu, nggak bisa juga gitu. Oh ya, sampai satu lagi, si apa si si roastingan ini more or less sejalan dengan level roastingannya si Ethiopia dari Rosework. Jadi ada di level kayak gitulah warnanya. Oke, jadi saya so far punya dua jenis roasting, yang satu medium, yang satu light to medium untuk Vogue. Yang medium itu kemarin kental dengan si si black tea-nya. The rest-nya sangat enjoy banget, acidity tipis, lalu lemonnya tipis dan nyaman lah gitu ya. Nah, saya akan coba kali ini yang sedikit light to medium kayak gimana. Ini hasil roastingan saya. Jadi saya roasting tanggal 8, sekarang tanggal berapa ya? Bentar ya. Nih, saya roasting tanggal 8 bulan 2. 8 bulan 2. Lalu sekarang tanggal tanggal 13 ya, seminggu lah ya. Oke, kita akan roasting, lalu kita akan lihat beannya dulu ya kayak gimana. Bean hasil roastingan saya setelah berapa hari, setelah saya set 15 ya. Oke, ini hasil roastingan saya. Warnanya kayak ada dua warna yang berbeda ya. Satu yang
mulus, satu yang ini ya. Nih, kayak ada dua jenis warna yang berbeda. Oke. Aromanya semerbak. Iya ya, kenapa kayak ada dua jenis warna yang berbeda? Yang satu lebih ke kayak natural proses, yang satu kayak full wash proses ya. Kalau di set di light, tapi kalau di set di medium, kalau di set di light to medium kayak gini, tapi kalau di set medium enggak kayak gini ya. Kenapakah? Enggak salah kan? Oke, iya, nggak salah kok. Apa ini salah ya? Sebentar saya cek dulu ya. Bener kok. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ya. Saya akan pakai fisik sih. Nyalain dulu airnya. 15 gram. Lalu saya akan set di circle 1, circle 2, circle 3, circle 4, circle 4.4. Yes, oke. One, two, three. Lebih keras dari yang kemarin ya. Lebih keras dari yang medium. Medium keras. Air udah mendidih. Sip. Secara color juga lebih bright dari yang kemarin ya. Aromanya delicious. Aroma acidity lebih kencang dari kemarin juga. Saya akan kasih air dulu ya. Dua kali deh. Biar benar-benar hilang. Sip. Kita akan brew bersama. Kita tuang dulu kopinya.
Suhu 9. Bentar ya, suhunya ketinggian, saya turunin dikit. Oke, kita lanjutkan. Saya suhu main di 90 derajat Celcius. Lalu kita akan nyalakan ininya dulu. Kita brew di atas, di bawah cahaya lampu biar nampak cantik ya. Nolin dulu. Oke. Sentuhan pertama untuk first brew saya kasih di standar lah ya, 50. Oke. My method 50. Lalu kita akan kasih sentuhan berikutnya di 50. Sampai 100. Cukup sekali saya aduk ya, tapi kalau kalian mau berkali-kali sampai kelar juga boleh. Saya cukup sekali aja, paling nanti di brew ke berapa saya akan kasih sedikit goyangan ya. Lalu saya akan kasih di 50 lagi. Saya akan seperti biasa bersihkan dulu sampai 150, lebih dikit. Oke, nampak menarik secara blooming, krema, aromanya, lemonnya lebih berasa, dan black tea tetap ada. Oke, good, like it. Lalu berikutnya saya akan kasih sampai 100 sampai 200. Yes, pas 200. Nah, baru saya akan kasih halus aja, goyangan halus. Yes, oke, kita akan tunggu sampai dia kelar. Lalu kita akan cicipin bersama rasanya ya. Udahin aja. Yes, cukup udah. Lalu kita akan cicipin 200 gram. Secara color lebih bright dari yang medium roast. Yes, oke, kita akan cicipin dulu. Lebih berat, yes. Black tea-nya lebih kencang. Ada buah-buahan. Sorry ya, saya bukan bukan menjual. Gini. Saya nggak perlu ngasih notes yang detail banget karena saya bukan jualan, jadi ini buat personal aja. Toh juga dari prosesornya udah ngasih notes. Sebenarnya kalau ngomongin notes, seperti saya kayaknya mesti bahas soal notes. Subjektif dari si roastery dan cupernya masing-masing, karena dari satu jenis kopi yang sama itu notesnya pasti beda-beda, walaupun ada yang mirip. Misalkan ini ada black tea nya, tapi belum tentu di roastery lain keluar black tea nya. Enak banget.
Hmm, ini lebih ada acidity-nya. Dua-duanya saya suka level roastingnya. Black tea yang di medium medium roast lebih kental. Ini playful di acidity lemonnya lebih berasa dan di buah-buahan keringnya lebih berasa. Dan mungkin ada texturing bergamotnya, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kalau saya bilang ini ada hibiskusnya nih, ada buah batu, ada peach, ada apa? Kalau saya tulis opening as a certified copper Q grader dan barista dan lain-lainnya, kalian pasti percaya, ya nggak? Karena saya home brewer, jadi pasti ada yang meragukan. So tau loh. Ya iyalah. I like it. Ini lebih apa buat saya, lebih playful rasanya daripada si Vogue yang saya roasting di medium. Tapi sama-sama lembut rasanya di mulut. Dan ini kayak ada sensasi greget acidity-nya, entah itu dari lemon, entah itu dari bergamot, nggak peduli. Yang jelas nggak mungkin dari buah kesemek. Kadang ada kesemek kali ya di Ethiopia, nggak tahu juga ya. Yang jelas nggak flowery, nggak floral, lebih ke dry fruit mungkin, dan lebih ke black tea. Pagi-pagi mantap. Sekali lagi, nggak ada cemilan, belum pada bangun. Berhasil karena mungkin basic kopinya juga, green bean juga ya memang udah enak, kualitasnya juga mantul. Kita akan cobain nanti saya brew si Temanggung dari petani Temanggung One Coffee. Kita akan cobain kayak gimana ya, kopi lokal. Sama sekarang saya lagi nggak tertarik, gimana banget sama kopi lokal, karena kayaknya udah jenuh ya kalau saya pribadi. Dari zaman dulu sampai sekarang berkutat di kopi lokal, lidah saya belakangan kayak beberapa tahun ke belakang saya mencari kopi-kopi dari luar aja deh, Ethiopia, lebih mengeksplor lidah aja sebenarnya. Biar nggak capek ngopinya ya. Oke, dan kalau dari luar kayaknya prosesornya lumayan lebih jelas. Kalau kita di Indonesia hanya beberapa petani yang bisa di tracing, hanya beberapa aja. Karena kalau kalian ngobrol sama Q grader yang benar-benar Q grader, yang benar-benar terjun ke lapangan, ke petani-petani, mereka memang sangat kesulitan sekali mencari bean yang sesuai dengan speknya mereka. Makanya kayak si Quintinos itu adalah membina, dia istilahnya mikro petani. Jadi dia memang membina petani-petani. Invest sih, nggak murah invest knowledge ke petani, mendidik
petani, mikro petani ya tepatnya kalau si Quintinos. Mikro itu somehow katanya lebih apa namanya, lebih bisa diandalkan, lebih bisa dijaga kualitasnya compare to makro. Kecuali makronya kayak petani-petani dari Bali itu ada Karana, atau dari Jawa Barat ada Baratas, Java Baratas, Java Frinsa. Saya agak ragu ya belakangan ini, entah kenapa, gara-gara satu bin yang saya beli lumayan parah. Tapi kalau lihat dari Brazil atau si Panama misalkan gitu, dia memang petani makro yang udah menerapkan the whole konsep pertaniannya, sampai dia Q grader sendiri, walaupun nanti ada Q grader lain dari luar. Sweet, lama-lama sweet ya sekilas ya. Kesulitannya si Q grader itu adalah untuk Indonesia katanya susah banget mencari kopi yang udah jadi sesuai dengan ekspektasi mereka, spek mereka. Sekali lagi mereka harus tanda kutip edukasi petani-petani yang selama ini hanya tahu panen kopi SCT saja, bagaimana cara mengolah dan lain-lainnya. Seperti yang saya bilang, Quintinos itu adalah kenapa dia kualitasnya beyond grade 1 kalau ngobrol sama si Quintinosnya, karena memang dia membina mikro petani langsung dan memberikan knowledge yang sama dengan yang diharapkan si Quintinos, sehingga dia output dari mikro petani itu create kopi bean yang green bean yang sesuai dengan ekspektasi, yaitu beyond grade 1. Makanya kalau bicara grade, Quintinos tuh nggak pernah saya ragukan, karena dia bilang faktor utama kopi itu adalah sebenarnya petani yang outputnya green bean. Jadi kalau misalkan kita beli dari sembarang petani untuk bicara tentang kopi specialty tanda kutip Indonesia, kadang kita juga mesti mempertanyakan. Tapi kalau misalkan beli dari prosesor yang memang udah bisa di tracing, ya more or less bisa kita percayalah, ada credibility yang bisa dijaga di sana. Tapi kalau misalkan asal usulnya mulai ngabur, ya pasti semuanya akan terasa ngabur. Berhasil? Nah, kalau saya lebih suka yang Vogue di roasting kayak gini, atau agak sedikit satu level dari sini. Saya lebih suka yang itu, yang lebih medium lah tepatnya. Kalau ini light to medium. Kalau ini saya set di light, tapi pasti dia akan lebih create playful lagi rasanya, lebih rame lah rasanya. Kan gitu, kopi semakin dark, semakin sederhana rasanya, tapi semakin gimana banget rasanya. Besok saya akan coba si Vogue ini. Si Vogue ini dibikin espresso roast, yang bener-bener espresso roast ya, yang matang gitu, tapi nggak sampai Italian roast. Saya akan set di espresso roast, mungkin medium, mungkin ada di level dark roast, tapi akan saya pakai metodenya slow roast. Walaupun yang kemarin si medium roast itu bisa saya bikin es kopi susu, dan itu enak banget. Kita akan cobain ya, kalau ada waktu saya akan videokan saya roasting, nanti kan saya brewing. Sementara PR saya untuk brewing dari hasil roasting minggu lalu lumayan banyak, dan kebetulan ini hari pagi ini baru saya sekali ngopi, jadi bisa ada 2 kali ngopi lagi
siang dan sore. Kita akan lihat bagaimana proses ngopi saya berikutnya, apakah masih berkutat di Vogue atau lain-lainnya. Kita akan tunggu ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus, jaga jarak dari kerumunan, sehat terus, dan kita tetap bisa ngopi. Manual roasting buat saya sangat memuaskan, sangat menyenangkan, tapi tergantung kembali lagi bagaimana green bean yang kalian dapatkan, traceability-nya. Oke, jangan beli sembarangan bean, karena kalau enggak kita nggak pernah tahu tracking kayak gimana, beannya kayak gimana. Sehat terus guys, ciao.